Rasa takut dan cemas. Manusia membayar harga rasa cemas dan takut untuk hidup. Kerapuhan terhadap kesedihan merupakan akar dari segala persoalan yang ia hadapi. Rasa cemas dan takut kelihatannya sudah menjadi oleh-oleh dan bagian dari hidup. Orang yang tercemplung dalam dunia yang sementara ini tidaklah bebas dari keadaan mental yang tidak menyenangkan. Mengapa dan apa yang dikhawatirkan orang-orang itu? Rasa khawatir tidak terlepas dari komitmen dan tanggung jawab yang dipikul. Rasa khawatir hadir dalam berbagai samaran. Orang merasa tidak lengkap ketika membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Barangkali saya tidak cukup pantas untuk posisi itu. Atau saya tidak cukup pintar untuk membawa perubahan. Mereka mungkin takut untuk menjadi diri mereka sendiri di tengah-tengah kehadiran orang lain. Akhirnya, mereka berkata pada diri sendiri, "Aku tidak akan membiarkan orang lain mengenal diriku sebagaimana adanya. Jika tidak berbuat begitu, mereka akan meremehkan dan memandang rendah kepadaku." Sehingga mereka lalu berpura-pura menjadi orang lain yang bukan diri mereka yang sebenarnya. Banyak orang merasa khawatir soal penampilan. Kaum pria merisaukan kepala yang botak, sementara wanita berkeluh kesah tatkala menemukan garis-garis kerut di wajah mereka. Atau jika mereka tampak terlalu kurus, atau terlalu gemuk, terlalu hitam, terlalu pucat, terlalu tinggi atau pendek, dan sebagainya. Mereka takut dikritik atau diserang, atau dijadikan bahan omongan bawahan. Mereka cemas jika harus berbicara di depan orang banyak, takut ditertawakan. Namun, mereka menjadi marah pada diri sendiri jika orang lain berprestasi baik. Mereka merasa dicampakkan ke tong sampah saat dikritik. Bahkan meskipun mereka tahu kritikan seperti itu dibuat-buat dan tidak benar. Keluarga menjadi beban pikiran mereka. Bisa jadi saya bukan ayah, ibu, atau anak yang baik. Sebagian suami gelisah memikirkan istri jelita yang mungkin sedang pergi dengan laki-laki lain. Sebaliknya, kaum istri tidak tenang kalau suami mereka yang masih muda dan ganteng meninggalkan mereka dan pergi dengan perempuan lain. Mereka yang belum kawin sibuk mencari jodoh. Sedangkan yang sudah menikah merasa kesepian tanpa anak. Yang punya anak terus-menerus memikirkan cara terbaik membesarkan mereka. Sepertinya ia tidak lagi menyayangi aku. Atau, apakah mereka akan memperhatikan aku di masa tua nanti? Sebagian orang tua terlalu mencemaskan keselamatan anak mereka. Pusing memikirkan biaya rumah tangga, ketentraman dalam rumah, atau kesehatan dari orang yang mereka kasihi. Di tempat kerja, mereka kadang harus memberikan perintah dan menemukan kesulitan untuk membuat keputusan.
Apa jadinya kalau keputusanku salah? Haruskah aku melepaskan sahamku? Apakah para pekerja bisa dipercaya soal uang? Akankah mereka menipu kalau aku tidak di tempat? Yang lain, makan hati memikirkan kerugian. Atau karena belum juga naik pangkat. Atau karena terlalu dibebani dengan tanggung jawab. Yang lain lagi sedih memikirkan rekan kerja yang iri. Sesungguhnya, kecemasan yang dihadapi orang-orang zaman sekarang tak terhitung banyaknya. Keberadaan manusia dikerubuti oleh rasa takut dan cemas yang bersembunyi di sudut-sudut yang gelap dalam pikiran. Manusia punya begitu banyak rasa takut. Rasa takut datang dari perasaan tidak aman, takut pada musuh, usia tua, takut pada kematian, penyakit, takut kehilangan harta dan kedudukan, dan bahkan takut pada keberadaan berikutnya. Ia tidak hanya takut setiap kali ada yang tidak beres. Ia bahkan takut kalau semuanya berlangsung mulus. Ia menciptakan rasa takut yang palsu dalam pikirannya, bahwa pada suatu saat semuanya bisa berubah, dan bahwa kesenangan yang ia nikmati kini bisa mendadak berbalik menjadi kemalangan. Meskipun ada orang yang mengatakan, tidak ada kabar, berarti kabar bagus. Mereka pun merasa cemas ketika benar-benar tidak ada berita. Perasaan yang tidak berdasar seperti itu mengisi hidup mereka dengan rasa takut yang tidak patut. Keadaan yang menyedihkan seperti itu menimpa semua manusia, kecuali mereka yang telah sempurna dan suci batinnya.